Baik, para teman-teman terkasih, selamat pagi. Kita kembali berkumpul bersama dalam INRI, Inspirasi Hari ini. Nah, ini agak spesial ya, pertemuan kita pada pagi ini, diskusi kita karena kita akan direkam. Ini nanti akan diposting di YouTube agar umat juga bisa menonton dan bisa memperkaya hazanah iman mereka. Terlebih tema diskusi kita pada hari ini adalah tentang bapak-bapak gereja. Jadi mungkin umat sering mendengar bapak gereja berkata ini atau menurut bapak gereja, ajaran gereja dan sebagainya ya, tapi mungkin belum memahami benar apa itu bapak gereja atau patristik. Demikian. Nah, dalam video ini kita akan mengulas bersama-sama dalam diskusi ini bersama 4 orang narasumber. Ada Frater Laurentius Sinaga SSCC, ada Frater Febrianto Damasius Ginting SSCC, juga ada Frater Silverius Tangdiseru Anima Miri, dan saya Frater Angelus Narwastu Anima Miri. Nah, untuk itu tentu kita perlu mengetahui dulu, kita diantar dulu mengenai apa sih itu teologi patristik, bedanya dengan patrologi dan sebagainya. Untuk itu silakan kepada Frater Loren untuk menjelaskan bagi kita. Baik, para frater, terima kasih ya. Tadi kata frater kan banyak orang bingung mengenai patristik ini ya. Karena ketika orang mendengar patristik ini, mereka mungkin sekilas berpikir, oh ini sekedar akademis saja ya. Tetapi kalau misalnya kita belajar secara sungguh-sungguh, mungkin ini akan lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi studi patristik itu adalah studi untuk menggali pemikiran dari bapak gereja atau tokoh-tokoh besar gereja Katolik. Jadi ini mereka adalah salah satu yang hidup di abad pertama sampai awal abad pertengahan. Nah, jadi tujuan dari pemikiran mereka ini adalah untuk menjaga warisan tradisi gereja. Jadi dari ajaran para rasul hingga saat ini supaya bisa relevan kita pelajari. Nah, pada masa awal modern awal, studi patristik ini itu sudah dijadikan sebagai studi teologi sendiri, jadi tidak digabungkan dalam teologi sistematika ataupun kitab suci. Nah, jadi dia studi sendiri. Mengapa demikian? Karena kita fokusnya pada pemikiran bapak gereja itu sendiri, bagaimana mereka menafsirkan kitab suci, bagaimana mereka membantu kita memahami apa yang diajarkan oleh para rasul, dan juga bagaimana mengajarkan tentang Kristus, Trinitas seperti Santo Irenaeus dan lain sebagainya. Namun yang menjadi permasalahannya ialah pada zaman reformasi di abad ke-17 seperti Martin Luther, Johannes Calvin. Nah, mereka memang mengakui, mengapresiasi, bahkan mengutip pemikiran-pemikiran dari bapak gereja. Namun di balik itu semua, mereka hanya menganggap bahwa studi patristik ini hanyalah sekedar historis belaka atau hanya sebagai pendukung dari kitab suci, karena mereka berlandaskan pada sekolah skriptural. Jadi mereka tidak memandang setara antara tradisi dan kitab suci. Nah, berbeda dengan gereja kita Katolik Roma. Nah, Katolik Roma sangat mendukung tradisi ini. Supaya apa? Ya supaya tadi antara ajaran para rasul dan magisterium hingga saat ini itu dalam satu tarikan nafas. Istilahnya seperti itu. Lalu kita perlu membedakan 3 hal. Yang pertama patristik, patrologi, dan sejarah gereja. Itu berbeda, teman-teman. Walaupun patristik dan patrologi itu dari bahasa Latin artinya pater, yaitu bapak, namun ada perbedaan. Nah, kalau patrologi ini itu adalah studi literatur historis. Jadi patrologi ini membahas tentang bapak-bapak gereja, siapa itu mereka, terus apa tulisan-tulisannya, di mana mereka menulis, dan lain sebagainya. Berbeda dengan patristik. Kalau patristik itu dia lebih kayak menggali pemikiran bapak gereja. Jadi mengapa mereka menulis demikian? Lalu apa alasannya? Apa makna teologis di balik yang mereka tulis? Seperti itu. Lalu sejarah gereja. Nah, sejarah gereja adalah sebuah kronologis yang terjadi pada masa-masa itu, pada masa-masa bapak gereja. Mulai dari perdebatan, skisma, pertentangan, dan sebagainya. Dan juga sejarah gereja ini adalah di mana kita bisa mengetahui apa alasan atau peristiwa apa yang terjadi pada masa itu sehingga bapak gereja menuliskan pemikiran atau teologi tertentu. Begitu. Lalu ada juga kita mengenal tulisan-tulisan kuno. Jadi tulisan-tulisan kuno adalah sumber utama dari
atestik, patrologi, dan sejarah gereja. Itu seperti dalam bentuk fakta, homili, tulisan-tulisan yang dikumpulkan dan kemudian disusun untuk kita pelajari hingga saat ini. Itu mungkin pengantar singkat dari bapak-bapak gereja. Baik, terima kasih ya Brother sudah menjelaskan tentang kepada kita ini bagaimana bedanya patrologi, sejarah gereja, dan patristik. Nah, berikutnya ini kita akan mengetahui nih siapa sih bapak-bapak gereja itu, atau apa sih kriteria seseorang itu digolongkan sebagai bapak gereja. Nah, untuk itu akan saya jelaskan dari sejauh pengetahuan saya ya tentunya. Nah, jadi bapak-bapak gereja itu memiliki tulisan yang mendukung mengawali iman gereja awal itu, seperti itu. Jadi ini membantu iman gereja pada awal-awal terbentuk gereja. Nah, untuk itu ada 4 kriteria paling tidak yang harus dipenuhi untuk menggolongkan seseorang atau tulisan itu sebagai tulisan dari bapak-bapak gereja. Nah, yang pertama itu ada antikuitas atau kekunoan, antik. Nah, artinya tulisan tersebut itu harus ditulis oleh bapak gereja yang bersangkutan itu hidup pada masa gereja awal sampai pada masa Santo Yohanes dari Damaskus itu pada tahun 749 Masehi. Nah, jadi ketika penulis itu hidup di zaman tersebut itu dapat digolongkan sebagai bapak gereja awal gitu. Lalu yang kedua, tulisan tersebut itu harus ada doktrina ortodoksa atau doktrin ajaran yang benar. Nah, jadi kalau tulisannya tersebut tidak benar ya tentu tidak digolongkan ya sebagai bapak gereja. Artinya tulisan yang dibuat oleh bapak gereja ini dapat menguatkan iman umat, dapat sesuai dengan iman yang saat itu berkembang. Nah, ada standarnya. Saya bacakan di sini ya. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Artinya apa yang diajarkan itu diterima dimanapun, di kapanpun, di mana-mana, selalu dan oleh setiap orang. Itu ajaran yang diajarkan. Nah, yang menarik adalah bahwa tulisan bapak gereja itu tidak seperti Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus, bahwa tulisan bapak gereja itu bisa juga salah, bisa juga saling bertentangan. Misalnya pembahasan mengenai Trinitas dalam bapak gereja bisa jadi mereka menganggap itu sebagai seperti hierarkis, padahal konsep Trinitas itu tidak seperti hierarkis ya. Nah, itu tidak menjadi suatu masalah yang begitu berarti untuk mengeluarkan tulisan-tulisan atau bapak tersebut dari golongan bapak gereja. Lalu ada sanctite vitae, artinya hidup yang kudus, hidup kekudusan. Nah, kita tahu ya bahwa pada masa awal gereja, nanti akan dibahas setelah ini, akan ada banyak bidah-bidah yang muncul. Nah, dalam hal ini para bapak gereja juga berusaha untuk melawan bidah tersebut, tetapi dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu, pola hidup kekudusan itulah yang perlu untuk diakui oleh gereja. Nah, mereka boleh melawan bid'ah, tetapi dengan cara yang baik. Nah, kehidupannya yang layak untuk dihormati. Lalu yang terakhir ada approbatio ecclesiae, artinya ini pengakuan oleh gereja. Memang bahwa pengakuan oleh gereja ini akhirnya ada itu di abad ke-5, itu menyusul belakangan begitu ya, mulai didaftar, mulai kanonisasi. Nah, akhirnya gelar untuk diakui sebagai bapak gereja ini kadang ada kita dengar kata santo, seperti itu, mendapat pengakuan resmi, kanonisasi. Lalu meskipun demikian ada juga beberapa bukan standar ganda ya, ini ambiguitas, namanya ambiguitas atau pengecualian dari para penulis yang memenuhi kriteria namun tidak digolongkan dalam bapak gerejawi. Misalnya Origenes yang meskipun banyak ajarannya, tetapi pada akhirnya dengan beberapa ajarannya itu mulai dipertimbangkan sebagai bapak gerejawi. Tertullianus juga
juga ada Tertullianus dari Kartago, dan juga ada Eusebius dari Kaisarea. Itu juga dipertimbangkan di kemudian hari untuk masuk dalam Bapa Gereja. Lalu kita sering mendengar ada Doktor Ecclesiae atau Pujangga Gereja. Nah, ada juga penulis gerejawi kuno. Nah, lalu apa bedanya Bapak Gereja dengan para Pujangga Gereja? Nah, Pujangga Gereja ini penetapan kehormatan karena tulisan dan pewartaannya itu memberikan kontribusi berharga bagi doktrin Kristiani. Jadi ketika tulisan dari tokoh gereja tersebut ini memberikan sesuatu yang berpengaruh bagi doktrin Kristiani, itu dianggap sebagai dia dianggap sebagai doktor gereja atau pujangga gereja. Makanya kita sering mendengar ya istilah-istilah pujangga gereja, perawan dan pujangga gereja itu lazim dalam gereja kita. Lalu ada juga yang meskipun menulis tetapi tidak masuk dalam doktor, dalam pujangga gereja dan dalam bapak gereja. Itu adalah penulis gerejawi kuno. Nah, ini ada individu-individu di zaman patristik, di zaman ini, yang meskipun memberikan tulisan-tulisan mungkin membangun iman umat, tetapi tidak memenuhi kriteria tadi, 4 kriteria tadi. Jadi dianggap tidak tepat untuk digolongkan ke dalam golongan bapak-bapak gerejawi, bapak-bapak gereja. Begitu. Jadi ada juga tulisan-tulisan yang mungkin membangun iman umat tetapi bersifat anonim yang tidak diketahui. Nah, itu tulisan-tulisan itu tidak bisa digolongkan dalam bapak gereja. Tulisan-tulisan seperti itu tidak bisa digolongkan sebagai tulisan bapak-bapak gereja karena penulisnya yang masih anonim. Jadi itu dapat dilihat ya, para penonton misalnya dapat dilihat ya bahwa kekayaan gereja kita ini juga memiliki beberapa standarisasi dalam penetapannya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan itu para bapak gereja itu juga berusaha melawan bidah-bidah. Nah, itu adalah tantangan-tantangan di masa patristik. Ada begitu banyak tantangan. Nah, sayangnya tantangan ini saya tidak kuasai ya, ada frater sendiri yang akan menjelaskan untuk kita. Nah, oleh karena itu silakan Frater Silver boleh mungkin dijelaskan bagaimana sih tantangan pada masa patristik itu. Mungkin ada bid'ah atau ada ajaran-ajaran yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran gereja kita, dan bagaimana sih Bapak Gereja menanggapinya? Ya, jadi benar yang dikatakan oleh saudara tadi bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam perkembangan gereja itu kemudian banyak muncul aliran-aliran yang kemudian bertentangan sebenarnya dengan ajaran iman gereja. Nah, saya akan membahas bagaimana beberapa dari aliran-aliran ini yang kemudian bertentangan dengan ajaran gereja, dan bagaimana sebenarnya bapak-bapak gereja ataupun konsili menanggapi terkait dengan ajaran-ajaran sesat ini. Mungkin saya akan memberikan gambaran besarnya saja karena mungkin ada beberapa ya. Jadi mungkin gambaran besar saja yang akan saya berikan terkait dengan aliran-aliran ini. Nah, yang pertama itu mungkin kita sebenarnya mungkin sering mendengar kata ini, yakni Gnostisisme. Nah, pandangan ini sebenarnya lahir dari filsafat Yunani, di mana mereka memandang dunia materi itu sebagai sesuatu yang jahat atau yang fana. Kemudian ini diambil oleh aliran ini dan mengatakan bahwa dalam pandangan mereka itu mereka meyakini ada 2 Allah sebenarnya. Ada Allah yang sejati dan Allah yang lebih rendah. Nah, dalam pandangan mereka Allah yang lebih rendah ini yang kemudian menciptakan dunia atau materi yang fana atau yang jahat ini. Nah, itu digambarkan sebagai Allah yang ada dalam perjanjian lama. Kemudian ada Allah yang sejati, itu Allah yang ada dalam perjanjian baru. Nah, aliran ini juga sebenarnya menolak soal inkarnasi, karena bagi mereka kan dunia itu atau hal materi itu kan hal yang fana. Nah, ketika Allah itu berinkarnasi, ketika Allah yang sejati atau yang Allah yang lebih tinggi ini tidak mungkin, bagi mereka itu tidak mungkin berinkarnasi ke dalam materi yang fana atau materi yang jahat. Nah, itu yang mereka tolak. Kemudian terkait dengan pemikiran mereka ini, aliran-aliran ini kemudian muncul Santo Irenaeus dari Lyon yang mengatakan bahwa Allah pencipta dan Allah penebus itu adalah satu dan sama, dan kemudian bahwa dunia yang diciptakan ini
adalah baik adanya karena diciptakan dari Allah yang satu, Allah yang sejati. Nah, itu dia. Kemudian aliran-aliran lain, mungkin kita sering mendengar aliran ini yang kita sering mendengarnya Arianisme atau aliran dari Arius. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan bagaimana ia menolak Kristus itu sebagai atau dia memiliki atau setara dengan Allah sendiri. Bagi dia Allah itu hanya satu, dan memang dia yakini Allah itu satu. Berarti kalau Allah itu satu, putra itu tidak mungkin sama atau sederajat dengan Allah. Dia meyakini bahwa Yesus itu sebagai ciptaan yang paling tertinggi. Untuk menanggapi aliran ini atau tanggapan terhadap pemikiran ini, kemudian ada tokoh dari ada Santo Athanasius dari Antioquia yang mengatakan bahwa Kristus itu atau Yesus itu tidak bisa kita katakan sebagai ciptaan atau ciptaan dan tidak memiliki kesetaraan dengan Allah. Kenapa? Karena lewat Yesus Kristus itu terjadi penebusan atau keselamatan. Nah, kalau kita percaya bahwa Kristus itu membawa keselamatan, dan keselamatan itu hanya berasal dari yang ilahi atau dari Allah. Nah, kalau Kristus tidak setara dengan Allah, berarti harusnya dia tidak membawa keselamatan. Sebenarnya hal ini atau pandangan dari Santo Athanasius dari Antioquia ini juga dipertegas dalam Konsili Nikea yang kemudian juga dicantumkan dalam Credo atau Aku Percaya Konstantinopel yang panjang, dan menekankan di situ bahwa sebenarnya Kristus itu adalah yang ilahi juga. Kemudian yang ketiga ada aliran Donatisme. Donatisme atau sebenarnya skisma di Gereja Barat yang lahir sebenarnya dari pada waktu itu di Afrika Utara, ketika imam dan uskup-uskup itu kemudian dianiaya, mereka itu murtad karena takut pada penganiayaan. Kemudian muncul sebenarnya pertanyaan, apakah mereka yang murtad ini atau yang berdosa ini bisa memberikan sakramen? Nah, kemudian kelompok Donatisme ini membuat kelompok tersendiri, memisahkan diri dari gereja dan mengatakan bahwa yang berhak memberikan sakramen itu hanya orang-orang kudus atau orang-orang benar di hadapan Allah. Itu yang bisa memberikan sakramen secara sah. Kemudian hal ini ditanggapi oleh bapak-bapak gereja, khususnya dari Santo Agustinus dari Hippo. Dia sebenarnya mengatakan bahwa gereja adalah corpus permistum, artinya bahwa artinya tubuh yang terdiri dari orang kudus dan juga pendosa. Dalam hal ini pun orang-orang yang berdosa bisa tetap sah memberikan sakramen, karena sakramen itu yang utama adalah dari Kristus, dari Allah sendiri, kemudian manusia sebagai perantara dari sakramen itu. Jadi sakramen itu tetap sah-sah. Nah, kemudian ada aliran lain yakni Pelagianisme. Karena Pelagius ini menekankan bahwa sebenarnya rahmat itu tidak dibutuhkan untuk mencapai keselamatan. Ia menekankan soal tindakan atau sebenarnya usaha dari kebebasan manusia. Jadi rahmat di sini tidak dibutuhkan. Kemudian Yesus Kristus itu dipandang sebagai salah satu contoh saja bagaimana Yesus itu menjadi teladan moral. Kemudian tanggapan Bapak Gereja terkait dengan hari ini, terutama dari Santo Agustinus, mengatakan bahwa ketika Adam jatuh, mengalami kejatuhan, ketika dalam dosa, sebenarnya di situ manusia sudah jauh dari atau sudah lepas dari atau sudah hilang kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan supaya untuk sampai pada hal itu, maka yang diperlukan adalah rahmat semata. Kalau tidak ada rahmat mungkin keselamatan itu tidak akan bisa dicapai hanya dengan usaha manusia. Kemudian ada aliran lain yang namanya Nestorianisme. Nestorianisme ini menekankan sebenarnya ia takut untuk menyebut Maria itu sebagai bunda Allah atau Theotokos. Nah, dari ketakutan ini lahirlah anggapan bahwa Kristus itu memiliki dua kodrat, yakni manusiawi dan ilahi. Tapi sebenarnya ini mengarah pada pemahaman bahwa Yesus itu dua pribadi. Yang satu
satu itu manusiawi, manusiawi Yesus, dan yang kedua itu sebagai putra Allah. Makanya dalam pandangannya dia sangat atau dia tidak menerima Maria itu disebut sebagai Theotokos, malahan dia memberi alternatif atau dia lebih menyukai itu disebut Maria itu disebut sebagai Kristus Tokos. Itu pandangannya. Nah, kemudian tanggapan Bapak Gereja terkait hal ini, terutama dari Santo Cyrillus dari Alexandria, mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tak terpisahkan. Nah, ketika Maria itu melahirkan Yesus, ia sungguh melahirkan Yesus yang memiliki keilahian, atau Allah melahirkan Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, hal ini juga sebenarnya ditekankan dalam Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Itu beberapa hal terkait dengan aliran sesat yang kemudian bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja pada awal-awal. Wow, banyak sekali ya ternyata ada begitu banyak ya. Kita sudah membedah ini ada 5 dan mungkin masih ada lagi ya, brother. Mungkin masih beberapa yang ajaran sesat lain, tapi ini yang biasanya paling dominan atau yang paling inti kita dengar. Ya betul, ini yang paling lazim kita dengar ya. Benar. Nah, tadi setelah melihat bagaimana tantangan gereja, kini kita bagaimana bisa ini kesaksian mereka itu bisa bertahan sampai saat ini, bahwa begitu banyak bid'ah yang bisa diselesaikan ya, itu tentu dengan cara hidup dan kesaksian yang baik yang bertahan sampai saat ini. Nah, ini kita akan mendengarkan dari Frater Febri, bagaimana sih Frater, bagaimana ajaran kesaksian dan cara hidup mereka para patristik, tokoh-tokoh patristik tadi ini bisa relevan bagi teologi di masa kini. Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa para bapak gereja ini bukan hanya penulis atau pemikir, tetapi juga saksi iman, gembala, dan teladan hidup bagi umat Kristiani. Nah, walaupun mereka hidup pada abad-abad yang lalu, ajaran, kesaksian, dan juga cara hidup mereka itu masih sangat relevan untuk gereja dan teologi untuk masa sekarang. Nah, pada poin yang pertama mengenai ajaran, para bapak gereja ini membantu gereja untuk memahami iman kita itu dengan benar. Melalui mereka, gereja bisa merumuskan ajaran penting seperti siapa Yesus, bagaimana Allah dalam konsep Tritunggal, bagaimana memahami gereja, sakramen, dan tentang keselamatan. Nah, misalnya kita bisa melihat Santo Anastasius. Ia membela iman bahwa Yesus itu sungguh Allah, bukan hanya manusia biasa. Tanpa perjuangannya, mungkin ajaran iman kita akan goyah. Lalu tokoh kedua kita bisa melihat Santo Ireneus. Santo ini mengingatkan kita bahwa iman tidak boleh ditafsirkan sendiri-sendiri, tetapi harus bersatu dengan tradisi gereja itu sendiri. Nah, hal ini penting sampai sekarang karena banyak orang saat ini itu menafsirkan kitab suci secara suka-suka. Nah, dari Bapak gereja ini kita belajar bahwa ajaran iman itu harus tetap setia pada pewartaan gereja yang berasal dari para rasul. Nah, yang kedua mengenai kesaksian, para bapak gereja ini tidak hanya pandai bicara tentang iman tentunya, tetapi juga hidup sesuai dengan iman mereka. Banyak dari mereka berani menanggapi tentang penganiayaan dan penderitaan demi mempertahankan kebenaran Injil. Kita bisa melihat tokoh seperti Ignatius dari Antioquia. Ia tetap setia kepada Kristus meskipun ia tahu bahwa akan dibunuh sebagai martir. Ada juga Santo Basilius Agung yang tidak hanya mengajar tetapi juga membangun rumah sakit dan menolong orang miskin.
kesaksian iman mereka ini mengajarkan kita bahwa iman itu harus nampak dalam tindakan, tidak hanya dari kata-kata saja. Di tengah zaman sekarang ini yang penuh dengan pencarian kenyamanan, para bapak gereja menunjukkan bahwa iman itu membutuhkan yang namanya keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana cara hidup mereka ini menjadi teladan bagi kita. Kita bisa melihat bahwa para bapak gereja ini hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan melalui doa, membaca kitab suci, dan juga melalui pelayanan-pelayanan. Mereka tidak memisahkan iman mereka dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa melihat Santo Yohanes Kristotonus. Ia selalu menekankan bahwa menghormati Tuhan tidak harus dilakukan lewat doa atau misa, tetapi juga bisa lewat kepedulian kepada sesama orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu ada Santo Hieronymus yang mengajarkan bahwa mencintai kitab suci berarti mencintai Kristus sendiri. Nah, dari mereka kita bisa belajar bahwa teologi dan iman itu tidak boleh hanya sekedar teori atau jadi bahan studi saja, tetapi harus hidup dan nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Begitu. Nah, terima kasih Frater Febri udah menjelaskan tentang relevansi pemikiran Bapak Gereja, bahwa meskipun pemikiran itu udah diungkapkan dari sejak lama, tapi masih relevan sampai saat ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih peran Bapak Gereja itu dalam dokumen-dokumen gereja. Jadi tadi setelah mendengar Bapak Gereja, sekarang ini dokumen-dokumen gereja. Dan dalam Konsili Vatikan kedua misalnya, dan juga dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik. Juga bagaimana peran Bapak Gereja dalam penentuan kanonisasi kitab suci dan penghayatan iman umat sampai saat ini. Nah, mungkin untuk dokumen Konsili Vatikan kedua dan Katekismus Gereja Katolik ini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Frater Silver. Mungkin silakan. Saya kira kita semua tahu ya bahwa dalam beberapa dokumen yang kita kenal sekarang ini banyak kutipan-kutipan yang berasal dari para bapak gereja. Nah, jadi ini mengungkapkan bahwa sebenarnya pemikiran para bapak gereja itu tidak berhenti pada masa itu saja, tetapi masih relevan untuk kehidupan kita saat ini. Misalkan dalam Konsili Vatikan kedua, terutama dalam De Verbum, itu ada satu kutipan dari Santo Hieronymus yang saya kira kita semua kenal, yang mengatakan bahwa barang siapa tidak mengenal kitab suci, ia tidak mengenal Allah. Nah, ini bagaimana mengungkapkan bahwa sebenarnya kitab suci atau Alkitab itu bukan hanya sebagai teks, tetapi sebagai media atau perjumpaan dengan Allah sendiri. Nah, ini bagaimana menunjukkan bahwa warisan-warisan dari Bapak Gereja ini masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Saya kira masih banyak kutipan-kutipan lain, tapi yang juga sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita. Misalkan dari KGK, misalkan dari Frater Loren, apakah yang sangat paham dengan KGK bagaimana? Ya, Frater. Jadi tadi Frater sudah menyebutkan dari Konsili Vatikan kedua. Nah, kalau dari KGK kita bisa melihat bahwa misalnya dalam nomor 1216 saya baca ya, pembaptisan ini dinamakan penerangan karena siapa yang menerima pelajaran ini diterangi oleh Roh Kudus. Itu ditulis oleh Santo Justinus Martir. Ada juga dari Santo Basilius Agung, itu KGK nomor 736 yang mengutip dari Bapak Gereja. Roh Kudus membawa kita kembali ke Firdaus dan menjadikan kita anak-anak terang. Jadi kita lihat ternyata dari KGK ini yang mengutip pemikiran dari Bapak Gereja, ternyata kita bisa melihat bahwa ternyata studi patristik ini bukan hanya sekedar sejarah teologi, tetapi juga menjadi sebuah hal relevansi untuk iman kita saat ini, bahwa tradisi itu bahwa kita bisa menjumpai wajah Kristus dalam tradisi dari gereja kita saat ini. Begitu. Nah, menarik sekali tadi kita mendengarkan bagaimana relevansi pemikiran Bapak Gereja dalam dokumen-dokumen gereja, itu dokumen Konsili Vatikan kedua dan Katekismus Gereja Katolik. Nah, itu tadi dokumen gereja, tapi ada satu tulisan juga yang sangat berarti untuk kita, yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ini ternyata juga memiliki latar belakang sejarah yang
para bapak gereja juga berperan di dalamnya. Paling tidak yang lazim kita dengar ini ada Septuaginta dan Deuterokanonika ya. Nah, untuk Septuaginta sendiri ini ada peran bapak gereja juga di dalamnya. Itu akan dijelaskan oleh Frater Febri. Silakan Frater. Ya baik, menurut tradisi terkhusus yang mengenai Septuaginta ini itu diterjemahkan oleh 70 atau 72 orang penerjemah. 70 atau 70. Maka disebut Septuaginta ini karena diterjemahkan oleh 70 orang. Lalu legenda itu mengatakan bahwa penerjemah ini awalnya bekerja atau menulis kitab itu sendiri-sendiri masing-masing. Nah, tetapi setelah mereka dikumpulkan, nah ternyata tulisan itu sama, terjemahannya sama, Oh, ya. sama persis semuanya. Dan hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Roh Kudus turut bekerja dalam penulisan Septuaginta ini. Nah, karena itu Septuaginta ini dipercaya dan langsung diterima dan memiliki otoritas. Mengapa Septuaginta ini penting? Karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional yang digunakan di wilayah kekuasaan Yunani dan Romawi. Ya. Nah, banyak orang Yunani dari luar tanah Israel itu tidak menguasai bahasa Ibrani. Jadi mereka menerjemahkan ini agar mudah dimengerti oleh mereka. Maka Septuaginta ini menjadi kitab suci utama bagi mereka karena bisa mudah dipahami dan dimengerti. Gitu ya. Wah, nah setelah itu setelah Septuaginta ada juga kitab Deuterokanonika, mungkin sering kita dengar ya, teman-teman juga sering dengar ya. Nah kalau Deuterokanonika itu bapak gereja yang berperan di dalamnya adalah Santo Agustinus. Nah ketika itu Santo Agustinus itu memasukkan kitab Tobit, Yudit dan sebagainya. Juga kitab Hakim-Hakim itu yang dulunya namanya 3 dan 4 raja-raja, tapi kemudian diubah menjadi 1 dan 2 hakim-hakim. 3 dan 4 raja-raja diubah jadi 1 2 hakim-hakim. Nah, lalu ini kemudian menjadi kanonisasi untuk gereja Katolik sendiri. Deuterokanonika itu diterima. Nah, kalau menurut Hieronymus ada beberapa kitab yang tidak dimasukkan ke dalam kanonisasi gereja Katolik. Itu diterima sebagai kitab apokrif saja, yang tidak diterima dalam penentuan dogma, tetapi untuk pengajaran umat ya bolehlah kitab apokrif itu. Meskipun jarang kita dengar, tapi faktanya memang ada kitab apokrif dalam gereja Katolik. Nah, lalu sejak saat itulah bapak gereja itu sangat berperan dalam kanonisasi Alkitab kita dan kitab suci kita. Lalu sebagai relevansinya dalam iman umat, bahwa kita perlu melihat cara berpandangan bapak gereja itu, mereka menggabungkan kebijaksanaan Yunani dan Romawi itu dengan realitas budaya. Nah inilah yang mengembangkan iman umat dalam perkembangannya hingga saat ini misalnya ya, bahwa umat tidak memisahkan diri seperti tadi bid'ahnya ya, yang memisahkan bahwa dunia ini jahat, tapi bagaimana bapak-bapak gereja itu bisa menyintesakan bagaimana dua kebijaksanaan kuno Yunani dan Romawi sekaligus dalam terang Injil, seperti demikian. Makanya relevan sampai saat ini. Jadi bapak gereja ini juga termasuk aktor utama dalam Betul, penentuan aktor utama dalam penentuan kita. Bukan hanya menentukan, tetapi juga menafsirkan juga, benar. Luar biasa. Luar biasa memang pendapat suci bapak-bapak gereja kita. Nah, Benar-benar. itulah pentingnya kita belajar teologi patristik ya, betul. Nah, untuk yang menonton video ini, para pemirsa, ini sangat penting untuk mengetahui teologi patristik. Nah, kita sudah berapa lama ditemani oleh 4 orang narasumber ini, termasuk saya ya. Ini kita sudah ditemani dengan begitu banyak. Kini kita perlu mendengarkan closing statement nih dari masing-masing
narasumber kita, masing-masing narasumber kita tentang teologi patristik. Mungkin singkat-singkat saja ya. Kita mulai dari Frater Loren. Apa nih closing statement-nya untuk kita? Ya, jadi mungkin closing statement dari saya. Jadi studi bapak-bapak gereja atau studi patristik ini mengajarkan kita untuk melihat kembali ke masa lalu. Bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk meyakini bahwa ternyata apa yang kita imani sekarang, apa yang kita yakini sekarang, ternyata itu sesuai dengan masa lalu atau akar dari masa lalu. Sehingga antara masa kini dan masa lalu itu berada dalam satu tarikan nafas. Begitu dari saya. Gitu ya, sangat indah ya. Wow, Frater Silver mungkin. Kalau dari saya, kalau kita melihat bahwa dalam pertumbuhan iman sebenarnya terutama mencari dasar untuk mencari pegangan yang kuat itu butuh perjuangan. Kita sudah mendengar tadi bagaimana berbagai tantangan dihadapi oleh Bapak Gereja dalam mempertahankan iman. Nah, pelajaran bagi kita mungkin untuk mempertahankan iman tidak semudah yang kita bayangkan atau orang lain anggap, tapi sebenarnya dalam hal itu selalu ada proses berjuang dan juga ada banyak tantangan yang perlu dihadapi. Kalau saya. Wow. Nah, kalau dari saya sih closing statementnya itu singkat saja ya, bahwa tulisan-tulisan patristik ini bukan hanya sekedar tulisan biasa, tetapi ada nilai hidup, yakni bagaimana menyintesakan hal-hal yang baik, realitas budaya dengan dalam terang Injil, bagaimana melihat, menerima, dan tidak ekstremisme menolak satu hal dengan yang lain, tetapi bagaimana mengasimilasikannya menjadi sesuatu yang lebih baik seperti para bapak gereja. Begitu. Kalau closing statementnya Frater Febri bagaimana? Ya, kalau dari saya mengambil dari poin yang terakhir tadi, bahwa kalau kita hari ini sampai sekarang bisa membaca kitab suci dengan baik, dengan benar, tanpa menyesatkan orang, berarti itu menjadi berkat bagi kita dan menjadi peran besar dari bapak-bapak gereja ini bagi kita, agar kita bisa mengimani iman kita dan tidak tersesat. Begitu ya, sangat indah ya. Wow, luar biasa. Nah, terima kasih untuk kebersamaan kita ya dalam diskusi kita pada pagi ini. Pagi sampai siang ini sudah siang ya. Nah, mungkin para pemirsa juga sudah mendapatkan begitu banyak buah-buah pengetahuan baru untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, begitu saja pertemuan kita. Sampai berjumpa di INRI Inspirasi hari ini berikutnya dengan tema-tema yang lebih panas, lebih aktual, lebih relevan bagi kita semua. Terima kasih untuk ketiga narasumber telah hadir bersama kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.